Aku duduk di meja makan sambil menunggu ayah. Kulirik jam di ponsel sudah pukul 11 malam. Seharusnya jam segini ayah sudah pulang ke rumah. Apa mungkin jalanan macet? Ku coba menelponnya. Ayah di mana? Tanyaku saat telepon diangkat. Masih di rumah sakit, balasnya. Aku udah nunggu buat makan malam loh. Kok tumben? Biasanya makan sendiri atau makan di luar? Lagi pengen makan bareng aja. Pasti ada sesuatu. Ayo ngaku. Ayah tahu banget sifat kamu, El. Ada yang mau aku tanyain sih, tapi bisa mengelaknya. Tanya apa? Gak bisa lewat telepon, harus ngobrol langsung. Apa ini tentang sekte? Tebaknya. Iya. Oh, oke. Kamu tungguin ayah pulang aja. Paling sekitar 1 atau 2 jam lagi. Ayah sudah makan belum? Udah tadi sedikit. Ya udah, aku datang ke sana saja sambil bawa makan. Nggak usah, El. Kamu tunggu di rumah saja. Nggak apa-apa ya. Aku juga bosan di rumah. Terserah kamu deh. Sip. Aku menutup telepon, lalu buru-buru kembali ke kamar untuk mengambil tas dan mengganti baju. Kemudian memesan taksi online. Setelah menunggu sekitar 15 menit, taksi pun datang. Aku meminta sang supir untuk berhenti sebentar di sebuah restoran cepat saji yang buka 24 jam. Kemudian lanjut pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit terlihat banyak orang berkumpul. Orang-orang yang sedang mengadakan doa bersama dan tabur bunga di tempat kecelakaan tadi pagi. Aku hanya bisa tersenyum sinis. Mereka pikir dengan melakukan itu, para jin pesugihan akan hilang. Tentu tidak. Doa mereka itu hanya menjadi nyanyian sumbang bagi para jin pesugihan, tak berpengaruh apa-apa. Seandainya ada truk yang lewat, rasanya ingin sekali aku membelokkan truk itu ke arah kerumunan, biar Ki Kendil kenyang dan tak minta tumbal selama setahun penuh. Taksi berhenti di depan rumah sakit. Sepi, tak ada seorang pun yang terlihat di depan. Aku langsung masuk ke dalam menyapa seorang perawat yang berjaga di meja resepsionis. Kemudian pergi ke ruangan ayah di lantai 3 dengan menaiki lift. Sesampainya di lantai 3 sudah disambut dengan koridor panjang. Terlihat beberapa penunggu rumah sakit terbang berhamburan. Mereka masih saja takut saat melihatku. Letak ruangan ayah berada di ujung ruangan direktur utama, sekaligus pemilik rumah sakit ini. Tok tok tok, aku mengetuk pintu. Masuk, saut suara dari dalam. Kubuka pintu. Ayah pikir kamu cuma bercanda aja, El. Ayah bangkit dari kursinya. Ayah ngapain aja sih jam segini belum pulang? Aku duduk di sofa, lalu menaruh bungkusan makanan di atas meja. Ini lagi nyusun rencana kerja dan anggaran, El. Ayah duduk di sampingku. Rumah sakit ini masih rugi. Ya begitulah, El. Kan udah aku bilang, jangan terlalu sering minta tumbal. Jadinya bikin orang lain curiga dan muncul persepsi negatif di masyarakat. Itu bukan kuasa ayah, El. Berapa tahun terakhir ini, Ki Kendil jadi sering minta tumbal. Sebaiknya ayah bicara sama dia. Jangan sampai aku yang turun tangan. Iya, nanti ayah bicara sama dia. Sekarang kita makan dulu. Kami pun menyantap makanan. Tadi kamu mau nanya apa? Pasti penting banget sampai harus kesini. Ucap ayah sambil mengunyah kulit ayam goreng. Itu menjadi bagian kesukaannya. Apa ayah kenal sama yang namanya Gilang? Tanyaku. Ayah langsung menoleh padaku dengan wajah terkejut. Seketika, senyuman di wajahnya pun menghilang. Gilang, ucapnya. Iya, anak yang katanya bisa mengancam sekte. Kamu tahu dari mana? Ayah sedikit meninggikan suaranya. Setelah melihat perubahan sikapnya itu, aku tahu dari Madalena. Ayah pasti akan marah besar padanya. Aku mimpiin dia, balasku. Mimpi apa?
kenalan sama dia. Kalau cuma kenalan, kok kamu bisa tahu dia mengancam sekte? Sungguh sulit sekali berbicara dengan ayah. Daya analisanya begitu kuat, sehingga aku harus memutar otak untuk mencari jawaban paling aman. Nyi Ambar, tadi aku nanya ke Nyi Ambar. Dia yang bilang begitu, jawabku. Maaf, Nyi, aku tak bisa memikirkan jawaban lain. Setidaknya itu jawaban yang paling aman, karena ayah tidak mungkin menegur Nyi Ambar. Nyi Ambar bilang apa lagi? Cuma itu aja. Kamu gak bohong kan? Enggak. Ayah kenapa sih? Perubahan sikapnya itu sungguh membuatku tak nyaman. Gak kenapa-napa. Dulu, anak itu diawasi oleh kakek kamu. Setelah kakek kamu meninggal, perannya diganti sama Rian. Balas ayah. Kalau dia memang ancaman untuk sekte ini, kenapa tidak dibunuh aja dari kecil? Kakek kamu sama Rian punya rencana lain. Mereka ingin menjadikan anak itu bagian dari sekte ini, El. Dan rencana mereka gagal. Bisa dibilang begitu. Rencana mereka malah bikin anak itu tambah kuat. Maksud ayah penjaga anak itu? Iya, jadi sebaiknya kamu hindari dia, biar Haji Rofi dan Rian yang membereskan masalah ini. Aku meraih air mineral, lalu minumnya. Ayah masih mau di sini apa mau pulang? Tanyaku seraya membereskan bekas makanan. Pulang aja, kerjaan nanti bisa dilanjut di rumah. Oke. Aku menunggu ayah merapikan meja kerja dan laptopnya. Sementara itu kami pulang bersama. Kamu bawa mobil, El? Enggak, balasku seraya menekan tombol lift. Lift pun turun menuju lobi. Saat pintu lift terbuka, ada Ki Kendi kecil sudah menunggu di depan pintu. Saya mau bicara, ucapnya. El, kamu duluan aja, ini kuncinya. Aku menyerahkan kunci padaku, kemudian ia kembali naik ke lantai 3 bersama Ki Kendil. Setelah menunggu hampir 10 menit, ayah pun terlihat sedang berjalan ke arah mobil. Tek, ia membuka pintu. Maaf, lama, ucapnya. Enggak kok, sautku. Ayah menyalakan mobil. Ia tidak menceritakan percakapan dengan Ki Kendil. Tadi ngobrolin apa ya? Tanyaku. Ngobrolnya sambil jalan aja. Mobil melaju keluar parkiran. Saat mobil terjebak di lampu merah, ayah baru cerita. Intinya, Ki Kendil meminta tumbal lagi. Kali ini tumbal yang spesial agar rumah sakit bisa ramai kembali. Itu kakek rakus-rakus banget, ucapku kesal. Apa perlu aku kasih pelajaran? Imbuhnya. Jangan, El, dia udah sering bantu kita. Ya, tapi lama-lama kurang ajar. Dia harus cari tumbal spesial mendadak begini. Ayah punya calon yang bagus, salah satu pasien yang pernah berobat di rumah sakit. Nanti ayah kasih datanya sama kamu. Kenapa nggak dikendil aja yang datangin dia? Dia bakal nemenin kamu, tapi tetap kamu yang eksekusi. Aku males sekali, tapi tak bisa menolak permintaan ayah. Ya sudah. Pagi ini ayah mengajakku sarapan di luar. Ia memilih ruangan privat. Kalau sudah begini, pasti ia akan membicarakan sesuatu yang penting. Saat memasuki ruangan, terlihat Ki Kendil sudah duduk di dekat meja. Aku menyapanya dengan anggukan kecil, tanpa senyuman. Masih kesal dengan sikap rakusnya. Apa kamu sudah mendapatkan targetnya? Tanya Ki Kendil pada ayah. Sudah, balas saya. Kemudian ia menunjukkan foto anak kecil kisaran umur 8 tahun. Coba kamu terawang, El. Aku fokus menatap foto itu. Auranya perpaduan antara biru dan ungu. Aura yang bisa dimiliki oleh anak indigo. Di dekatnya ada seorang pria menggunakan beskap Sunda berwarna hitam serta kain jari coklat dan ikat kepala hitam. Sepertinya itu adalah penjaganya. Penjaganya nggak terlalu kuat, sautku. Kamu bisa, hari ini kamu harus eksekusi dia. Hari ini,
Iya, memangnya kenapa? Apa nggak terlalu cepat? Baru kemarin ke Kendil minta 3 tumbal. Semua yang saya lakukan demi kebaikan kamu sendiri, balas Ki Kendil. Tapi, aku berhenti berbicara saat mendengar pintu diketuk. Tak lama kemudian, 2 orang pelayan masuk dan membawakan makanan pesanan kami. Apa nggak bisa ditunda dulu? Ucapku setelah keduanya pergi. Tidak bisa, karena situasi sudah genting, balas Ki Kendil. Emang kondisi keuangan rumah sakit sudah separah itu ya? Ini bukan tentang rumah sakit, El. Balas saya. Terus, tentang apa? Sekte. Emang ada apa dengan sekte? Apa Nyi Ambar belum cerita sama kamu? Cerita apa? Jadian semalam. Ah iya, semalam ada Lena dan Pak Rian dan Haji Rofi pergi ke Gunung Ciremai. Ada kejadian apa di sana? Aku berharap tidak terjadi sesuatu pada Mandalena. Rian tewas. Tewas? Ayah serius? Iya, El. Aku tak menyangka Pak Rian bisa dikalahkan oleh Gilang dan rombongannya. Padahal Timira, bayangan hitam adalah salah satu jin yang cukup kuat di sekte ini. Siapa yang ngalahin dia? Ayah juga nggak tahu. Bahkan Haji Rofi juga nggak tahu. Waktu pertarungan antara Rian dan rombongan Gilang, tiba-tiba areanya seperti ditutup sesuatu. Jadi nggak ada yang tahu kejadian pastinya gimana. Yang jelas, Rian sudah tewas. Siapa yang bisa nutup area sebesar itu? Nggak tahu. Mungkin salah satu jin bawaan ustadz atau kiai. Bisa juga itu ulah penjaganya Gilang. Nyi Ambar pasti tahu. Coba tanya ke Nyi Ambar, biar jelas siapa yang nutup tempat itu. Biar kita bisa lebih waspada. Nanti aku tanyain. Terus, mayat Pak Rian dibawa kemana? Dikuburin di sana, El. Pasti sebentar lagi bakal masuk berita nasional. Udah masuk. Tadi ayah sempat lihat dia di berita pagi. Gawat. Bisa-bisa nanti kita ketahuan. Makanya, sekarang Haji Rofi lagi sembunyi. Udah tahu situasi lagi nggak aman begini. Kenapa Ki Kendil malah minta tumbal lagi? Aku melirik Ki Kendil. Sejauh ini posisi kita masih aman. Tidak ketahuan, balasnya. Nggak ketahuan gimana? Rumah sakit jadi sepi karena sering ada kecelakaan di depannya. Warga sekitar juga udah curiga. Ki, tumbal kali ini jauh lebih dari rumah sakit. Iya, El. Jadi nggak mungkin ada yang curiga. Ucap ayah. Apa nggak bisa ditunda dulu? Nggak bisa. Ini udah perintah dari Mr. X supaya kita ngumpulin kekuatan. Aku menghela nafas. Oke, tapi kali ini yang terakhir ya. 2 bulan ke depan aku nggak mau bantu lagi. Iya, balas saya. Selesai sarapan, aku bergegas pergi ke tempat tumbal spesial itu. Sebuah sekolah dasar yang terletak di pinggir jalan, lokasi yang sangat pas. Tidak akan menimbulkan kecurigaan, aku berpura-pura membeli makanan yang berada di depan sekolah. Biasanya anak-anak pulang jam berapa ya, Pak? Tanyaku sembari menunggu cakwe yang sedang digoreng. Jam 12, Neng. Balas penjual cakwe. Aku melihat ponsel 2 jam lagi. Kini bingung harus menunggu di mana. Kuedarkan pandangan ada sebuah warung di seberang jalan. Lebih baik aku menunggu di sana. Setelah menunggu hampir 2 jam, di tengah cuaca Jakarta yang panas, akhirnya terdengar suara bel pulang sekolah. Anak-anak pun mulai terlihat berjalan keluar gerbang, mata ini fokus pada Ki Kendil yang sedang berdiri di dekat pintu gerbang. Duk-duk. Ia membenturkan tongkatnya, tanda targetnya sudah dekat. Tak lama kemudian anak itu muncul. Sontak, aku bangkit dan menatap anak itu. Ki Kendil mulai menyerang penjaganya. Saat penjaganya lemah, aku mulai merampal mantra. Mantra yang bisa diciptakan ilusi di pikiran target. Pandangan anak itu mulai teralihkan pada seekor anak kucing. Anak kucingnya sebenarnya tidak nyata.
Aku membuat seakan-akan anak kucing itu berlari ke tengah jalan sesuai prediksi. Anak itu berlari mengejarnya, tak sadar ada motor yang melaju dengan kencang ke arahnya. Bruk! Tubuh anak itu sempat melayang ke udara, lalu membentur ke aspal. Ia mati seketika. Bergegas Ki Kendil mengikat arwahnya, lalu membawanya pergi. Aku bergegas pergi meninggalkan lokasi. Sesampainya di rumah, aku coba menghubungi Madalena. Telepon tidak tersambung. Mungkin ia masih terpukul atas kepergian Pak Rian. Aku membaringkan tubuh, menonton acara televisi. Mata ini mulai terasa berat. Kumatikan televisi, lalu menutup mata tidur. Aku bermimpi sedang diikat sebuah di batang kayu di dekat rel kereta. Di sekelilingku banyak orang dengan wajah hancur. Mereka berteriak, "Pembunuh! Pembunuh!" Sebagian dari mereka melempariku dengan batu. Setelah tubuhku lemas dan berlumuran darah, mereka melepaskan ikatan yang menyeretku ke tengah rel kereta. Seorang anak kecil datang menghampiriku, anak yang sama dengan yang tewas tadi siang. Ia mengikatnya di rel kereta, lalu berdiri di pinggir sambil menatapku. Tak lama kemudian terdengar suara kereta mendekat. "Mati kamu, wanita iblis!" teriak anak kecil itu. Kereta semakin mendekat. Dalam hitungan detik, tubuh ini sudah tersambar dan hancur. Aku terbangun dan merasakan sakit di sekujur tubuh. Terlihat beberapa luka memar di tangan dan perut. Kali ini pertama merasakan hal semacam ini. Nyi Ambar tiba-tiba muncul di hadapan. "Aduh Nyi, ngagetin aja," bagiku. "Mereka mulai melakukan perlawanan," ucap Nyi Ambar. "Hah? Mereka siapa?" Sautku bingung. "Para penjaga." Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Ditunggu part selanjutnya. Oke.